Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Oke, yang pertama ada Farida, saya sendiri. Yang kedua ada Papuani, yang ketiga ada Alex, yang keempat ada Liburi, dan yang keenam dan yang kelima adalah Norlin. Nah, untuk kali ini kami membuat empat judul besar. Yang pertama, mengapa disebut sistem endokrin. Yang kedua, fungsi sistem endokrin, dan yang ketiga hormon, dan yang keempat kelenjar endokrin penghasil hormon. Oke. Perlu teman-teman ketahui sistem endokrin itu apa? Sistem endokrin merupakan sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan organ dalam tubuh. Mengapa disebut sistem endokrin? Yang pertama, sistem endokrin itu terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan substansi kimia dan hormon. Dan juga hormon ini tidak dikeluarkan melalui tubuh, tetapi dihasilkan dan tidak dibuang keluar melalui tubuh, namun disekresikan ke cairan interstisial dan berdifusi ke sirkulasi darah. Apa saja fungsi kelenjar endokrin? Yang pertama, mengontrol aktivitas jantung, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang berikut, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat aram, vitamin dan mineral maupun air. Oke, jadi di dalam sistem endokrin itu ada hormon. Nah, hormon itu apa? Hormon itu merupakan penghantar kimiawi dan memberikan informasi, kemudian dilepas ke sel-sel khusus di dalam aliran darah untuk mempengaruhi organ target atau sel lain secara spesifik. Secara sederhana, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Jadi dari sistem endokrin, dia akan mensekresi hormon itu dan akan menghasilkan hormon, kemudian akan menyalurkan ke organ targetnya. Oke, dalam sistem hormon ada kontrol sekresi hormon. Kontrol sekresi biasanya mencegah kelebihan atau kekurangan produksi dari setiap hormon yang diproduksi untuk membantu mempertahankan homeostatis. Nah, sekresi hormon ini diatur oleh sinyal dari sistem saraf, sistem perubahan kimia dalam darah, dan hormon lainnya. Sebagai contoh, impuls saraf ke medula adrenal mengatur pelepasan epinefrin, tingkat CA2 dalam darah mengatur sekresi hormon paratiroid dan hormon dari anterior hipofisis atau adrenokortikotropik hormon, merangsang pelepasan kortisol oleh korteks adrenal. Nah, di dalam kelenjar endokrin ini ada kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Yang pertama, hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan yang ketiga pineal, yang keempat tiroid, kemudian berikutnya paratiroid, berikut timus, pankreas, adrenal, testis, dan ovarium. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini letak hormon-hormon penghasil kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Bisa dari otak hingga ke kelamin maupun wanita ataupun laki-laki.
Kelenjar yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus itu merupakan kelenjar di otak yang berfungsi sebagai penghubung utama antara saraf dan hormon, penghasil faktor pelepas atau hormon pengatur yang melakukan perjalanan ke kelenjar hipofisis. Nah, letaknya itu di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, ukurannya itu sebesar biji almond. Teman-teman kalau bisa lihat di gambar ini, hipotalamus itu ada di bawah talamus. Mungkin di slide berikut. Ya, di sini hipotalamus ada di bawah talamus. Jadi talamus yang di atas, hipotalamusnya itu di bawah. Jika teman-teman perhatikan gambar ini, ada gambar yang seperti biji itu. Nah, dia itu sebesar bisa dikatakan sebesar biji kacang almond. Oke. Jadi kelenjar hipotalamus ini bagian dari diescephalon otak atau otak depan. Hipotalamus terhubung dengan sistem saraf untuk bekerja dalam sistem endokrin. Jadi dia memberi sinyal hipotalamus ini, dia akan memberikan sinyal dari bagian otak lain, kemudian akan memberikan ke hipotalamus dan akan mensekresi peptide dan amino, kemudian akan memberikan ke hipofisis atau pituitari, dan juga akan hipofisis melalui infundibulum ke hipofisis dan pituitari. Kemudian hormon langsung memberikan efek pada jaringan, dan hormon itu akan disimpan dalam hipofisis dan disekresikan saat diperlukan. Kemudian hormon itu akan dilepaskan oleh hipotalamus dan hipofisis, mengontrol anggota kelenjar endokrin yang lain dan mengatur semua organ utamanya. Nah, berikut fungsi hormon dan singkatan beserta fungsinya akan dibawakan oleh teman saya, Lipurin. Hormon, singkatan fungsi mengontrol. Tiomotropin relasing, singkatannya TRH. Kan hipofisis enterogon untuk menginstiorit stimulating hormon TSH dan protein VRL. Gonadotropin releasing hormone, singkatan CRH, mengasang hipofisis untuk produksi stimulating hormon PFSH dan luteinizing hormon LH, growth hormone, inhibiting hormon somatostatin dan CHIH, menghambat hipofisis selektif hormon. Hormon releasing hormone, singkatan CHRH, stimulator hipofisis produksi hormon pertumbuhan CH. Cerita tropin releasing hormone, singkatan CRH, mengasang hipofisis produksi endokrinotropin apalagi releasing factor, singkatan PRF, merangsang hipofisis produksi hormon prolaktin
inhibiting hormone. Fordofemi, singkatan VH, menghambat hipofisis produksi hormon prolaktin. VRL tutup kurung. Hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang 10 kali 13 kali 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan memengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofisis memiliki 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus anterior dan lobus posterior. Nah, itu seperti gambar yang ada terletak di sebelah bagian kanan atau di atas. Hipofisis lobus anterior. Lobus anterior berasal dari 2 tulang rawan, kantong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah hormon somatotropik. Growth hormone merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi merangsang pertumbuhan tulang, jaringan lemak, dan viscera yang penting bagi pertumbuhan manusia di usia muda. Hormon tirotroid stimulating hormon. Hormon ini mengandung troksin. Fungsi hormon ini adalah menstimulasi pembesaran enteroid, menambah yodium, dan menambah sintesis troglobulin. Hormon adrenotropik ACT. Hormon ini mengendalikan kelenjar suprarenal dalam menghasilkan kortisol yang berasal dari korteks kelenjar suprarenal. Gonadotropin. Hormon ini menghasilkan satu slide stimulating hormon FSH yang merangsang perkembangan folikel degraf dalam ovarium yang membentuk spermatozoa dan testis dalam testis. Luteinizing hormon LH yang mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron dalam ovarium, serta turut mengaruhi luteiniasi pada wanita dan laki-laki.
itu ada gambar seperti yang di atas. Hipofisis, hormon lutropik LTH atau prolaktin PRL. Hormon ini mempertahankan laktasi dengan memengaruhi secara kelenjar susu di mame. Hormon ini mempunyai kemampuan untuk merangsang pertumbuhan payudara dan merangsang produksi air susu selama kehamilan. Hormon ini akan makin meningkat hingga mendekati kelahiran, namun akan menurun setelah proses kelahirannya terjadi. Melanjut di stimulating, hormon MSA dihasilkan oleh hipofisis pars intermedius dan pada manusia didapati dalam fase kehidupan fetus. Peran MSA dan proses fisiologisnya memengaruhi kulit. Lobus posterior. Lobus posterior berasal dari oveganasi, penonjolan dasar vertikal otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon vasopressin, hormon antidiuretik. Hormon ini bekerja melalui reseptor tubulus distal ginjal muat air, mengonsentrasi urin dan menambah aliran osmotik dari lumina. Intestinum medular yang membuat kontraksi otot polos. Hormon oksitoksin. Hormon ini berperan dalam mengeluarkan air susu dan secara memberikan rangsang papila mame dari isapan bayi untuk menimbulkan injeksi air susu. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam membantu pengeluaran fetus dan plasenta sewaktu persalinan, serta turut merangsang serviks vagina dalam menyekresi oksitosin yang membantu dalam putus partus. Fungsi kelenjar pineal belum diketahui dengan jelas, namun kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar testis maupun ovarium, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan produksi manusia. Seperti yang gambar ada di atas, bisa teman-teman ketahui. Ada di leher ini anterior troik. Tiroid terdiri dari dua lobus terletak di kiri dan kanan. Trakea dihubungkan oleh
timus menghasilkan hormon tiropsin T4 dan trionin T3 mengatur tingkat metabolisme bisa basal, tingkat di mana tubuh seseorang membakar kalori saat istirahat, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fisik atau mental, memengaruhi hampir setiap sel tubuh kecuali otak, mata, limfa, testis, pulmo. Metabolisme magnesium, kalsium, vitamin D dan proses sintesis tulang gigi. Ini ada yang bisa teman-teman lihat paratiroid letak di belakang dengan kelenjar tiroid, menghasilkan hormon TH yang bekerja terhadap ginjal dan tulang, berfungsi sebagai bilas kalsium dari tulang ke darah. Seperti yang gambar sudah ada, paratiroid penting untuk menjaga fungsi normal saraf dan otot, pembekuan darah, kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan absorpsi CA oleh usus dengan bantuan vitamin, meningkatkan kecepatan reabsorpsi tulang oleh osteoklast, meningkatkan reabsorpsi CA oleh tubulus ginjal. Gangguan hiperosteosis fibrosa ketika tulang muda patah, hipotetani, kejang. Pada slide selanjutnya ini akan dibahas kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini terletaknya di posterior sternum, mediastinum atau carina. Nah, timus ini memiliki kemampuan imunologis atau sebagai antibodi atau sistem limpatik. Nah, dia akan mempersiapkan prasarana untuk proliferasi dan masturasi sel. Nah, yang akan mengaktifkan growth hormone atau GH pada masa bayi hingga remaja. Di dalam timus ini ada dua bagian, yaitu korteks dan medula. Nah, korteks ini merupakan bagian terluar dari timus. Nah, di dalam korteks ada limfosit atau limfosite, biasa juga disebut limfosite atau sel darah putih. Dan juga sedangkan untuk medula, di dalam medula ini ada sel epitel. Nah, yang ini akan menghasilkan timosin yang akan berfungsi untuk merangsang limfosit. Kemudian untuk slide selanjutnya ini ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini letaknya ada pada pertemuan saluran empedu dengan usus halus post abdomen anterior bagian depan, PL 1 hingga 2. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini.
ada bagian-bagian dari pankreas, ada duodenum, saluran dari hati, hormon insulin, darah, endokrin dari pankreas, dan juga sel asinar yang akan menghasilkan enzim digestif, dan juga ada sel yang akan sel duct yang akan mengekskresikan larutan NaHCO3. Nah, di dalam pankreas itu tadi ada pulau Lanckreis pada pankreas. Nah, di dalam pulau Lanckreis ini akan menghasilkan dua hormon. Dua hormon itu yang pertama insulin dan juga hormon glukagon. Nah, hormon insulin ini akan menghasilkan sel beta. Sel beta ini akan merangsang pengambilan glukosa oleh sel. Sedangkan untuk hormon glukagon ada sel alfa yang akan mempromosikan konversi glikogen atau karbohidrat hewani menjadi glukosa. Kemudian slide berikutnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini teman-teman bisa lihat lokasinya berada di masing-masing ginjal, maupun di kiri maupun di kanan. Nah, kelenjar adrenal yang ini. Jadi kelenjar adrenal itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu kapsul. Kapsul ini adalah bagian terluar dari adrenal. Jadi lapisan kapsul. Jadi dia seperti kapsul yang akan melindungi bagian dalamnya. Terus ada korteks. Korteks ini kulit bagian luar. Yang bagian ini korteks, dan juga medula ini adalah bagian dalam ini. Bagian dari dalam. Oke, jadi fungsi adrenal itu apa? Yang pertama, mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, mengkonversi lemak dan protein menjadi gula atau yang nanti akan menjadi glukosa itu. Yang ketiga, meningkatkan gula darah, nadi dan frekuensi pernapasan. Dan yang keempat, efek antiinflamasi. Dan yang kelima, membantu coping stres. Nah, di dalam kelenjar adrenal ini ada 2 hormon, yaitu kortikosteroid dan kortiprotein relaksi hormon, dan juga ACTH. Nah, kortikosteroid relaxin hormon atau CRH itu berfungsi untuk mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional, suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Sedangkan untuk ACTH itu berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Oke, kita masuk di kelenjar berikutnya, itu testis. Nah, perlu teman-teman ketahui testis itu memiliki hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di testis. Dan yang kedua, kenaikan dan penurunan FSH atau indikasi kegagalan gonad akibat disfungsi berarti kegagalan fungsi. Jadi ada fungsinya itu tidak berfungsi dengan baik di hipofisis. Dan yang kedua, untuk hormon kedua ada LH atau luteinizing hormone. Nah, ini berfungsi untuk perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus. Dan yang kedua, mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. Dan yang ketiga itu, kalau jika LH-nya tinggi akan difungsi gonad. Dan yang keempat, LH-nya rendah akan mengakibatkan difungsi hipofisis atau hipotalamus. Dan yang berikut adalah testosteron. Nah, testosteron ini berfungsi untuk apa? Yaitu testosteron ini diproduksi oleh folikel dan yang akan membentuk ciri-ciri seksual sekunder. Kemudian ketebalan endometrium saat siklus
siklus mens. Siklus kayak mimpi basah gitu kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan siklus mens. Dan yang berikut menjaga kualitas dan kuantitas cairan di testis dan juga mengatur temperatur suhu. Yang berikut teman-teman bisa lihat gambar ini testis. Nah, di bagian-bagian testis ini tentunya ada penis, alat kelamin pada laki-laki, ada uretra. Uretra ini yang akan sebagai saluran untuk keluarnya urin dan juga sperma. Dan juga ada epididymis. Kemudian ada testikel, ini prostas ini, dan juga vas deferens. Nah, vas deferens ini fungsinya sama seperti kalau misalnya pada perempuan, yaitu ureter. Nah, itu fungsinya juga sama seperti vas deferens. Kalau pada laki-laki sebutnya vas deferens. Nah, kalau pada perempuan disebutnya ureter yang akan berfungsi untuk menyalurkan sperma. Dan juga ada bladder. Ada kolon. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Jadi di dalam testis ini ada sel penting regulasi kelenjar testis. Yang pertama, sel Leydig. Nah, sel Leydig itu apa? Sel Leydig merupakan sel penting dalam organ reproduksi pria yang memiliki fungsi penyokong dan pemberi nutrisi bagi spermatozoa yang berkembang dalam interstitial. Kemudian memproduksi hormon testosteron untuk fungsinya untuk libido, tulang dan otot, membentuk karakter seks sekunder dan memelihara organ reproduksi. Kemudian ada sel Sertoli. Sel Sertoli ini apa? Sel ini merupakan sel yang penting juga dalam organ reproduksi pria yang memiliki fungsi penyokong dan pemberi nutrisi bagi spermatozoa yang berkembang. Kemudian memproduksi hormon androgen binding protein yang berfungsi memantapkan sperma, memelihara lingkungan kondusif bagi spermatogenesis atau pembentukan sperma. Dan yang terakhir, tubulus semivernos itu sebagai tempat spermatogenesis. Nah, ini merupakan jalannya reproduksi dari kelenjar testis. Jadi pertama itu pada hipotalamus untuk di kelenjar testis ini untuk pria, dia pertama dari hipotalamus, bagian otak yang tadi itu diencephalon atau otak depan. Pada otak depan dia akan memproduksi hormon GnRH. Nah, kemudian GnRH ini dari sini akan mengimpuls atau merangsang hipofisis. Kemudian di hipofisis ini ada dua hormon, FSH dan LH. Nah, FSH ini dia akan merangsang testis, kemudian akan ke tubulus seminiferus, kemudian akan ke sel sentroris sebagai penyokong dan pemberi nutrisi bagi spermatozoa yang berkembang. Kemudian akan ke androgen binding protein yang akan mematangkan sperma, memelihara lingkungan agar tetap kondusif bagi spermatogenesis. Kemudian dia akan ke spermatogenesis ini, pembentukan sperma dan juga akan jadi sperma. Nah, dan juga di LH ini akan ke sel Leydig.
kemudian akan memproduksi testosteron. Nah, androgen pada binding protein ini akan bekerja sama dengan LH untuk memproduksi testosteron yang akan membentuk karakter sel sekunder atau tulang, otot, suara. Nah, gitu ya. Kalau sel sekunder pada laki-laki itu yang tulangnya membesar, ototnya juga membesar. Kalau yang laki-laki yang rajin fitness atau olahraga, dan juga suaranya akan lebih berat gitu. Terus ada libido dan juga memelihara organ reproduksi. Nah, di testosteron ini akan menghambat gen RRH, jadi tidak akan melebihi, dia akan kasih tahu ke hipotalamus kalau sudah cukup hormonnya, dan dia akan menghambat gen RH ini untuk datang ke hipofisis anterior. Oke. Ya, kerjasama untuk menghasilkan sperma, LH dan androgen binding protein ini. Oke, kita masuk dalam kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium perlu teman-teman ketahui juga, kelenjar ovarium ini ada berapa ya? Ada empat hormon dalam kelenjar ovarium. Pertama itu FSH, sama juga dengan pada kelenjar laki-laki testis. Ada dua hormon juga yang sama, itu FSH dan LH. Nah, FSH ini merupakan singkatan dari follicle stimulating hormone. Nah, fungsinya juga hampir sama. Pertama itu pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di ovarium. Kedua, kenaikan dan penurunan FSH atau indikasi kegagalan gonad akibat disfungsi hipofisis, sama seperti yang cowok. Dan juga sedangkan untuk hormon LH atau Luteinizing hormon, dia itu pertama sebagai perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus, mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. LH yang tinggi akan mengakibatkan disfungsi gonad, sedangkan LH rendah akan mengakibatkan disfungsi hipofisis atau hipotalamus. Kemudian ada hormon estrogen. Estrogen ini akan diproduksi oleh folikel, membentuk ciri-ciri seksual sekunder. Nah, ciri-ciri seksual sekunder pada wanita itu mungkin payudaranya mulai membesar, pinggulnya mulai membesar atau melebar, ya, dan juga fungsinya sebagai ketebalan endometrium saat siklus mens, tuh, ya, biar kalau siklus endometriumnya tebal, siklus darahnya itu bisa dapat tebal. Yang berikut menjaga siklus kualitas dan kuantitas cairan servis dan vaginal. Yang terakhir mengatur temperatur suhu agar jadi tidak terlalu suhunya tidak panas, tidak terlalu. Dan yang berikut ada progesteron. Progesteron ini fungsinya apa? Progesteron itu fungsinya dia ini diproduksi oleh korpus luteum. Nah, fungsinya pada saat hamil akan diproduksi oleh plasenta dan mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi atau penempelan zigot yang nanti akan menjadi janin dan kemudian akan jadi anak. Oke, ini bagian-bagian dari ovarium. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi di ovarium ini ada 3 lubang. Yang pertama lubang vagina. Ini lubang vagina. Vagina. Ya, lubang vagina. Nanti pakai
bisa lihat di ovarium ini ada bagian-bagian dari ovarium. Pertama itu ada vagina. Vagina sebagai jalannya keluar siklus mens, ya. Dan juga ini ada serviks atau leher rahim. Kemudian ada ovari ini yang akan ada sel telurnya untuk masuk ke endometrium. Tuba Fallopi ini sebagai jalannya sel telur dan akan datang ke sini untuk sebagai pertumbuhan zigot di dalam uterus. Nah, letaknya itu berada dalam pelvis perempuan, ya teman-teman, pelvis. Jadi ini fungsi ini nanti jelasin aja di belakang. Jadi ini siklus dari kelenjar ovarium, nanti akan ada hormon-hormon penghasil di dalamnya. Yang pertama juga hampir sama dengan punyanya si cowok. Jadi di dalam hipotalamus itu dia akan memproduksi GnRH, hormon GnRH, kemudian akan mengimpuls atau merangsang hipofisis anterior sehingga menghasilkan dua hormon, yaitu FSH dan LH. FSH akan merangsang folikel primordial, kemudian dari menstimulus dia akan menstimulus perkembangan folikel di ovarium. Jadi folikel primordial, kemudian folikel de Graaff sebagai sel pembungkus penuh cairan nutrisi bagi sel. Kemudian dalam masa pubertas ini dia akan menghasilkan hormon estrogen pulver dari pertumbuhan series X. Ini pada masa pubertas ini ciri-ciri pada wanita sudah mulai muncul, ciri-ciri sekunder pada wanita. Tuh. Kemudian dari estrogen ini akan menghambat ketika estrogen sudah cukup, dia akan memberikan informasi kepada hipotalamus atau hipofisis ini bahwa udah cukup hormon atau udah cukup nih, nggak perlu lagi ditambahin. Jadi akan menghambat FSH dan juga akan memicu LH. Nah, pada memicu LH ini LH akan memicu ovulasi dan memelihara corpus luteum pada folikel de Graaff. Folikel de Graaff ini akan ovulasi masa subur. Nah, ini akan kalau pada perempuan, ovulasi ini adalah masa suburnya perempuan pada tahap ini. Nah, kemudian di dalam ini langsung ke corpus luteum. Nah, di dalam corpus luteum ini dia akan menghasilkan progesteron. Ketika progesteron sudah cukup sama seperti tadi, mereka akan memberikan informasi juga kepada GnRH bahwa sudah cukup dan tidak akan memberikan lagi hormon LH. Ini tidak ada kelebihan. Terus penebalan oleh pembuluh darah, implementasi penebalan zigot. Ya. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pemaparan materi kami, kiranya dapat materi kami boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada usul atau saran serta kritikan, kami sangat mengharapkan untuk perbaikan tugas ke depannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.